Halo sahabat, hari ini saya lagi berkunjung ke office Brawijaya Group yang di Madiun ya. Ketemu langsung dengan office manajernya Pak Andi sama Pak Patri. Ya, oke. Kita mau wawancara, kita mau masuk di dalam ruangannya ya. Oke, sip, stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Om Swastiastu. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam ya Om Swastiastu. Oke, luar biasa saudara sahabat BGI. Hari ini saya lagi berkunjung di Kota Madiun yang dikenal juga dengan kota apa Pak? Kota Gadis. Kota Gadis, Kota Pendekar. Kota Pendekar dan kota Pecel. Pecel. Ya, oke. Ini Andi Pak Muhammad Padli sebagai Office Manager dari Brawijaya Group Indonesia ya. Hari ini adalah kunjungan pertama saya di kantor ini. Kita mau sharing dulu dengan Pak Andi Muhammad Padli tentang bisnis kewirausahaan yang kita jalanin ya. Karena dia lulus kewirausahaan di perusahaan saya di Brawijaya Group Makassar. Ya. Apa motivasi dia, apa kiat-kiat sukses dia, kenapa dia bisa seperti hari ini, sudah bisa punya kantor sendiri. Tapi sebelum itu kita akan dengar dulu cerita dia, latar belakangnya dia dari mana gitu. Boleh Pak Andi ya? Boleh. Latar belakangnya yang pertama, yang kedua Pak Andi, motivasi Bapak ketika berjuang dulu di Brawijaya, kenapa Bapak bisa lulus dan hari ini bisa jadi pemilik usaha ya. Oke, silakan saya langsung dengan Pak Andi. Oke, makasih Pak Be atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Salam sejahtera buat kita semua. Jadi ini suatu kehormatan sebenarnya kita bisa dikunjungi oleh Direktur Utama PT Brawijaya Group sekaligus juga Divisional Manager di bisnis ini atau di PT CDSI. Jadi sangat luar biasa kantor Madiun ini dapat kunjungan oleh orang-orang hebat. Ini kunjungan kantor keempat saya selama 2 hari di Jawa Pak. Luar biasa. Ini kunjungan keempat kita Ya. di sini. Berarti masih ada kunjungan selanjutnya. Masih ada. Banyak. Luar biasa. Akhirnya beliau bisa menyempatkan juga waktunya untuk hadir di kantor ini. Jadi sedikit cerita. Jadi ini Office Madiun ini PT Brawijaya Group ini adalah salah satu cabangnya. Salah satu cabangnya yang sekarang berada di Madiun. Jadi dulu jadi perkenalkan sebelumnya, nama saya Andi Muhammad Fadli SE. Saya lahir dari Kabupaten Bulukumba di daerah Sulawesi Selatan. Di sana setelah itu saya sekolah sampai SMA di sana, terus lanjut pendidikan berikutnya di Kota Makassar. Dan setelah itu sempat juga Lulusan kampusnya apa Pak? kalau saya di STIM LPI, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen. Ya. Saya juga pernah kuliah di UMI. Di UMI ya, di hukum ya. Iya, ambil hukum di UMI. Jadi setelah itu, singkat cerita, waktu ketika saya lulus, saya sempat bekerja juga di salah satu perusahaan badan usaha milik negara, BUMN. Ya. Nah, di salah satu cabangnya juga di Kalimantan. Saya kerja di sana kurang lebih 5 tahun. 5 tahun. Iya, tapi karena monoton, saya jangan untuk karir saya ke depan juga ada kemajuan. Waktu itu 5 tahun, akhirnya saya keluar dari situ dan balik ke Makassar, putuskan Makassar. Di Makassar juga sempat beberapa kali saya bekerja juga di perusahaan-perusahaan. Ya, karena peluang juga itu saya belum dapatkan di situ dan saya lihat saya rasa saya tidak bisa jadi apa-apa sih. Jadi akhirnya saya memutuskan cari kerja lagi. Singkat cerita, akhirnya saya ketemu dengan PT Brawijaya Group Indonesia. Waktu itu di Antang Raya. Betul. Di antara Komplek Ruko Panukuman Mas nomor 2. Saya ingat betul itu. Pandemi ya, awalnya pandemi. Jadi waktu itu di tahun 2020 bulan 4 awal-awal pandemi. Awal-awal pandemi saya bergabung. Akhirnya saya tidak mengenal perusahaan ini kayak bagaimana. Yang saya tahu waktu itu saya datang melamar karena melihat bidang usahanya marketing entrepreneur. Saya datang melamar, di interview langsung juga sama beliau langsung, sama Pak Wayan, di interview di ruangannya waktu itu.
Singkat cerita, saya ditanyakan siap nggak untuk dilatih. Karena pada dasarnya saya nggak ada basic tentang marketing. Marketing ya? Iya, nggak ada basic tentang marketing. Saya nggak tahu marketing itu kayak gimana. Yang saya taunya selama ini cuma kerja-kerja administrasi saja dan lain-lain sebagainya. Apa yang membuat Bapak tertarik untuk gabung waktu itu, Pak? Nah, jadi waktu pertama saya bergabung, sebenarnya saya karena mau aja dulu bergabung. Ketika di dalam saya dilatih, dilatih oleh mentor saya juga langsung dulu, namanya Pak Muhammad Dandi. Awalnya saya merasa tertantang, gitu, merasa tertantang. Kok ini sulit banget ya awalnya. Tapi saya kembali lagi sama pola pikir saya, masa saya nggak bisa ini taklukkan ini. Sedangkan yang lain-lain ini banyak yang masih muda-muda waktu itu. Saya terbilang sudah tua waktu itu bergabung di situ. Udah umur. Iya, secara umur. Tapi kalau fisik masih muda waktu itu. Umur berapa sih sekarang, Pak? Sekarang sudah 33. 33 ya? Iya. Oh, baru kemarin ulang tahun 14 November kan. Bapak 31 waktu gabung ya? Sudah 32. 32 ya? 2020 tahun kemarin. Oh iya sih? Iya. Baru 1 tahun ya? Iya. Ya, jadi waktu itu saya tertantang, masa mereka ini bisa gitu, masa saya nggak bisa. Nah, di samping itu banyak yang memotivasi juga saya waktu itu dengan melihatnya orang promosi-promosi ke level-level manajemen, khususnya ke manajer, sampai orang-orang yang buka kantor dan memiliki income yang sangat luar biasa menurut saya, ada yang 50 juta, bahkan ada sampai 100 juta. Betul. Akhirnya saya termotivasi, kalau dia bisa, masa saya nggak bisa? Itu saja. Apa bedanya saya dengan dia? Orang kita sama-sama makan nasi, sama-sama tidur juga, minum air juga, tapi masa dia bisa, saya nggak bisa. Alhasil saya melakukan pelatihan sungguh-sungguh, saya melakukan secara disiplin, datang tepat waktu, pulang tepat waktu, melakukan pelatihan secara berprestasi dan memahami sistem dasar yang ada di perusahaan ini. Dan alhamdulillah kurang lebih 5 bulan saya berproses, akhirnya menjadi marketing manager. Bayangkan Pak, 5 bulan yang selama ini 5 tahun saya jadi karyawan, boro-boro jadi manajer. Jadi supervisor saja enggak. Jadi staff ini saja enggak, senior. Ini saya cuma berproses 5 bulan saya sudah jadi marketing manager. Dan alhamdulillah setelah itu enggak sampai setahun, cuman kurang lebih 10 bulan saya sudah running office sendiri juga di Kota Madiun. Seperti itu, ya. Apa tantangan Bapak ketika melewati proses gitu, Pak? Wah, kalau bercerita tentang tantangan ini, kalau saya mau ceritakan siapa tahu bisa untuk jadi inspirasi juga untuk orang lain, teman-teman yang mengalami tantangan-tantangan itu, sehingga mereka tidak lost dan tidak mudah hilang sikap. Betul. Jadi kalau saya mau ceritakan secara detail ini bisa jadi buku sebenarnya, atau jadi sebuah cerita film, deh. Tantangan-tantangan ini. Tapi waktu itu memang tantangan saya sangat berat sekali. Pertama, tantangan tentang dari keluarga. Keluarga ya. Ketika saya berproses, saya melakukan pelatihan di lapangan, keluarga saya nggak ada satupun yang positif tentang proses yang saya jalankan di bisnis ini. Semua pada bilang, kenapa kamu gitu? Kenapa kamu nggak kembali saja kerja di sana di kantoran? Ada sana perusahaan kamu panggil juga gini dan lain-lain sebagainya. Itu terhadap keluarga tantangannya. Tapi karena saya sudah mengetahui peluang di bisnis ini, yang tahu peluang di bisnis ini kan saya, bukan mereka. Betul. Bukan orang tua saya, bukan keluarga saya, bukan teman-teman saya, bukan pasangan saya, dan lain-lain sebagainya. Yang tahu saya. Mereka mungkin wajar lah ketika mereka ngomong kayak begitu, karena mereka tidak tahu apa yang ada peluang di bisnis ini. Betul. Nah, yang tahu saya. Jadi akhirnya saya tidak membantah juga kata omongan orang tua, omongan keluarga dan lain-lain, tidak membantah juga. Saya cuma bertindak saja, melakukan dan membuktikan kepada mereka kalau betul-betul yang saya jalankan ini mempunyai peluang yang sangat bagus. Dan alhamdulillah sekarang mereka sudah positif semua. Sudah positif? Iya, sudah positif. Bagaimana sudah positif? Sudah merasakan juga lah, kurang lebih sudah merasakan sedikit lah hasilnya. Oke. Ada nggak motivasi Pak Padli gitu dengan teman-teman yang lagi berjuang ini, yang masih mengikuti pelatihan kewirausahaan, yang hari ini tantangannya mirip-mirip semua lah, karena rata-rata ketika kita berjuang ini adalah orang-orang terdekat kita tidak meyakini apa yang kita perjuangkan. Betul itu, termasuk saya juga lewati dulu, Pak. Orang tua saya tidak memberikan restu yang begitu saja untuk saya berjuang, karena mereka berpikir apa yang saya kerja ini tidak masuk di akal mereka.
apa pelatihan marketing apa, karena di dalam keluarga saya itu tidak ada orang jadi marketing, Pak. Betul. Tidak ada jadi marketing, tidak ada sama sekali, rata-rata jadi buruh gitu kan. Nah, tapi saya sendiri meyakinkan orang tua saya waktu itu, yang betul ya. Nah, motivasi Pak Padli buat teman-teman yang masih training apa, Pak? Biar mereka punya motivasi dan bisa seperti Bapak berikutnya. Oke, jadi untuk teman-teman yang sedang menjalankan proses di bisnis ini, yang pertama itu pesan saya cuma satu, kalian fokus saja sama diri kalian sendiri, tidak usah mendengar apa kata orang lain yang bilang, karena yang tahu peluang di bisnis ini kalian. Ya. Kalian bisa menilai sendiri. Kalian pasti sudah bisa berpikir, kalian sudah mengetahui kayak gimana di bisnis ini. Nah, kalau kita pengen mendengar kata orang lain, nggak ada apa ya, nggak ada benarnya kita ini kalau kita pengen mendengar. Meskipun kaya saja, kita masih ada orang yang mengoceh. Ini kenapa ini kenapa kok bisa begini, apa sih kerjanya? Ya, seperti itulah kira-kira. Jadi kita fokus saja sama tujuan kita. Ya memang kita di sini berproses, namanya proses itu tidak ada yang instan, tidak ada juga yang enak. Apalagi kita pengen meraih sesuatu yang besar, harus juga didasari dengan kerja keras yang sangat besar. Itu saja. Oke, itu ya. Oke. Ada lagi, Pak? Nah, mungkin itu Ada saja. goal. Kemana goal ini merunning office berikutnya? Oke, kalau goal saya Goal kedepan ini? tahun ini, mudah-mudahan di bulan Desember ini saya bisa mempromosikan 2 marketing manager lagi, marketing manager. dan bisa mempromosikan itu 1 quarterback di tahun ini. Dan Goalnya kemana buka kantor berikutnya? kalau untuk coba berikutnya, 1 ada Blitar, Blitar? ya Blitar. Yang kedua, 2 orang ini mungkin ada pengen ke Lamongan lagi sama ke daerah Jawa Tengah. Lamongan dan Jawa Tengah. Iya. Oke, mudah-mudahan tercapai goalnya ya. Ya, amin. Oke ya. Oke, semoga Brawijaya Group Madiun. Kapan mengurus perusahaan sendiri? Itu pertanyaan saya ini. Sebenarnya dari kemarin juga mau ngurusnya, cuman saya lagi tunggu sertifikat manajerial dulu. Oke. Nanti kita berikan sertifikatnya nanti ketika owners meeting di Bali. Di Bali, Oke. Setelah itu wajib mengurus sertifikat yang ketiga. Harus jadi pengusaha, harus jadi direktur ya. Badan usaha sendiri. Ya, harus punya badan usaha sendiri ya. Sip ya. Siap. Makasih Pak Padli, sukses terus buat kantornya, semakin jaya ya. Sip. Ewako. Wadi. Halo, selamat pagi. Hari ini saya ada di Office Madiun. Ketemu dengan Pak Andi Padli ya. Oke, siapa kita? Siapa kita? Kita adalah pejuang dan pemenang berikutnya. Siapa kita? Kita adalah Pejuang dan pemenang berikutnya. Siapa kita? Kita